Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara kita tidak asing dengan lagu yang berjudul Tantum Ergo. Tantum Ergo. Lagu ini biasa dinyanyikan untuk lagu pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Dan saya terkesan dengan salah satu penggalan lagu ini. Penggalan lirik ini berbunyi seperti ini. Ketika indra tidak mampu, iman menjadi tumpuan. Pesannya jelas. Ketika manusia dihadapkan pada situasi batas, keterbatasan, ketidakberdayaannya, hanya iman yang dapat diandalkan. Bacaan Injil hari ini kiranya mengingatkan kita betapa iman sungguh menjadi tumpuan hidup orang beriman. Dan hal ini terbukti nyata dalam hidup Bartimeus, terbukti nyata. Sehari-hari Bartimeus ini itu menjalani hidup yang penuh perjuangan. Untuk bisa hidup, Bartimeus itu harus mengemis sana, mengemis sini. Belum lagi Bartimeus itu nggak dapat melihat. Dan kita bisa membayangkan bahwa tidak dapat melihat itu adalah suatu penderitaan, nggak bisa lihat apa-apa. Dan tepat di sini kita melihat bahwa Bartimeus sungguh menjalani hidup yang penuh dengan aneka persoalan. Dan persoalan ini nggak mudah. Bartimeus di sini paham betul bahwa ia menjalani kehidupan yang keras. Secara manusiawi ia menderita dan gak berdaya dengan keadaannya. Ditambah lagi, tidak ada orang yang mau membantunya. Walau demikian, walau di tengah situasi yang gak mudah semacam ini, Bartimeus tidak berputus asa. Dia gak berputus asa. Fisiknya secara fisik mungkin boleh terbatas. Namun kita melihat betapa iman Bartimeus tidak terbatas. Dan iman inilah yang pertama-tama mendorong Bartimeus untuk berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dan ini bukan suatu seruan yang biasa. Ini adalah seruan penuh kepercayaan. Seruan di mana di sana tergantung harapan. Dan inilah iman. Dan iman inilah yang menyelamatkan Bartimeus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat ke dalam diri kita. Bisa jadi pengalaman Bartimeus ini adalah pengalaman kita bersama. Mungkin di antara kita sedang ada yang berjuang dengan aneka persoalan, sedang berjuang dengan aneka tantangan. Dan mungkin di tengah perjuangan itu pula, kita menemukan diri kita pada titik kita nggak berdaya. Kita sudah melakukan banyak hal dan kita menemukan kita nggak berdaya. Segala upaya sudah diperjuangkan setengah mati, namun nggak mengubah keadaan. Kita sedih, kita kecewa, mungkin juga kita bingung harus melakukan apa. Dan kita terbatas. Dunia mungkin memberi kita beragam persoalan, beragam tantangan, dan seringkali itu nggak mudah.
nggak mudah untuk kita. Dan semua itu membuat kita berpikir bahwa seakan segala sesuatu sia-sia. Namun, saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita ini anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita secara istimewa dikurniai iman. Ketika kita dibaptis, gereja bertanya kepada kita, apa yang kamu minta dari gereja? Saya meminta iman. Dan saudara-saudari, iman inilah yang memampukan kita berseru seperti Bartimeus, dan kita berseru seperti seorang anak. Aba, ya Bapa. Aba, ya Bapa. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Umat itu datang kepada Tuhan dengan tangis, dengan kesedihan, dan dengan penghiburan Tuhan merangkul dan membawa mereka. Dan kiranya ungkapan ini merupakan bukti bahwa Tuhan senantiasa memandang umatnya. Tuhan tahu penderitaan itu, Tuhan melihatnya. Namun di sisi lain, Tuhan juga meminta kita untuk menaruh iman, dan biarkan iman itu yang mendorong kita untuk meminta, mencari, mengetuk dengan seruan Aba, ya Bapa. Aba, ya Bapa. Kepada Bartimeus, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Juga kita ingat kepada perempuan yang sakit pendarahan, Yesus mengatakan hal yang sama. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kepada kita hari ini yang hadir di sini, Tuhan juga berkata hal yang sama kepada kita. Anak-anakku, kalian memiliki iman, dan iman itulah yang akan menyelamatkan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, semakin besar hempasan gelombang persoalan hidup yang menerpa kita, semakin besar pula pengharapan kita akan Allah. Dalam kitab suci, dan seringkali dikutip oleh banyak orang, dan menurut saya ini adalah kata-kata yang meneguhkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk berani beriman. Kendati itu enggak mudah, tapi semoga firman Tuhan ini memberi harapan untuk kita berani beriman di tengah keterbatasan yang ada, dan pada akhirnya biarkan iman itu yang menuntun kita kepada keselamatan sejati, yaitu Yesus sendiri. Amin.